Shalom saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Pulman Marbun. Sebagian orang menyebut saya Pendeta Maco. Bukan karena rupawan, wajah saya pas-pasan. Maco, mantan copet yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Saya gembala di salah satu gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia, Jakarta. Saudaraku, kita akan membahas sebuah topik gerakan penginjilan menjangkau bangsa-bangsa. Sebelum kita lanjutkan di dalam Bible Study ini, kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hari ini kesempatan yang indah Engkau berikan kembali bagi kami untuk belajar kebenaran firman Allah. Biarlah hikmat dan Roh Kudus bekerja atas kami sehingga kami memahami kebenaran ini dan membuat iman kami bertumbuh di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan membahas sebuah tema gerakan penginjilan menjangkau bangsa-bangsa yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat 48. Kita akan melihat latar belakang dari nats yang kita renungkan atau kita bahas pada hari ini. Latar belakang di mana Yerusalem menjadi pusat penginjilan kepada orang-orang Yahudi dan Antioquia menjadi pusat penginjilan bagi bangsa-bangsa lain di Asia Kecil dan Eropa. Ada 3 perkembangan yang dicatat Lukas dalam Kisah Para Rasul ini. Yang pertama adalah di mana pelayanan Petrus di pantai Palestina. Itu berdasarkan pasal 9 ayat 32 sampai 43. Yang kedua adalah pertobatan Kornelius di Kaisarea. Ini dibahas di pasal 10 ayat 1 dan juga sampai ayat pasal 11 sampai ayat 18. Yang ketiga adalah pendirian jemaat di Antioquia. Untuk itu saudaraku, kita akan membahas tentang pertobatan Kornelius. Pertobatan Kornelius ini merupakan peristiwa yang sangat penting. Karena diceritakan 3 kali di dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasal 10, pasal 11, dan juga pasal 15. Nah, pertobatan Kornelius ini juga yang pertama kita lihat menjadi titik awal, ya, menjadi titik awal penjangkauan bangsa-bangsa di luar daripada bangsa Yahudi. Jadi kita kan perlu di mana penggerakan penginjilan itu keluar dari Yerusalem untuk menjangkau bangsa-bangsa di luar Yahudi. Pertama kita lihat di sini, dalam pertobatan ini adalah siapakah Kornelius? Siapakah Kornelius? Ayat 1 sampai ayat 2 dijelaskan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ini adalah kepala pasukan, ya, dia seorang perwira. Lalu Kornelius ini dari segi agama ia adalah disebut orang saleh. Bahkan seisi rumahnya dikatakan di sana, seisi rumahnya juga orang yang takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa mengetahui baik siapa Kornelius dari segi profesinya, kepala pasukan disebut pasukan Itali, dan yang kedua dari segi kerohanian ia disebut orang saleh. Sekalipun Kornelius ini bukan orang Yahudi, tapi memiliki keyakinan kepada Allah, yaitu keyakinan Yahudi. Dan dia menjadi orang yang setia berdoa, bahkan juga setia bersedekah. Nah saudaraku yang saya kasih, tapi kenapa dia perlu bertobat? Di sini yang perlu kita lihat. Pada suatu saat, yang kedua adalah Kornelius, ya, saat berdoa ada penglihatan di dalam doanya, di dalam ayat 3 sampai ayat 8. Saudaraku, lihat ayat 3, dalam satu penglihatan
Kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah. Masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus." Saudaraku yang saya kasih, inilah isi penglihatan daripada Kornelius pada saat itu. Dan akhirnya dia mengutus ada 3 orang untuk berangkat ke Yope untuk menjemput yang bernama Simon atau yang disebut Petrus. Saat itu Simon berada di Yope. Nah, saudaraku, ini berdasarkan tuntunan dari Tuhan lewat doanya, dengan dikatakan doamu dijawab, dan diutus 3 orang ini untuk menjemput Petrus. Nah, saat 3 orang itu menjemput Petrus yang disebut Simon di Yope itu, Petrus sedang berdoa dan juga punya penglihatan. Dan saat dia berdoa di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai ayat 15. Saya akan bacakan di sini. Keesokan harinya, ketika 3 orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat dengan kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Saudaraku, itu isi daripada suara yang didengar dari Allah saat dia berdoa. Petrus di dalam penglihatannya itu diperhadapkan dengan jenis-jenis makanan dan juga antara makanan yang haram dan juga makanan yang halal. Sehingga karena Petrus itu adalah orang Yahudi, di mana masalah makanan haram dan halal, dia harus menghindari yang haram. Nah, ketika diperhadapkan dengan makanan, lalu Petrus berkata, "Tidak Tuhan, bagaimana mungkin saya memakan makanan yang haram?" Nah, untuk itu makanya Allah di sini berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, di sini nanti akan kita lihat apa sesungguhnya makna dari perkataan Tuhan kepada Petrus saat itu. Nah, saudaraku yang saya kasih, ini rupanya menjawab apa yang menjadi doa daripada yang kita lihat Kornelius. Sehingga menjadi pintu awal, ini membuka pintu untuk masuknya Injil menjangkau bangsa-bangsa atau orang di luar Yahudi. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Petrus dijemput dan berkunjung kepada rumah atau ke rumah Kornelius. Inilah balasan undangan itu. Di dalam ayat 24 dikatakan, "Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisarea." Jadi singkat ceritanya, ketika ketiga orang itu bertemu dengan Petrus, baru Petrus berangkat membalas undangan daripada Kornelius. Nah, mereka berangkat, Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudara dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini luar biasanya. Makanya di sini menjadi titik awal penjangkauan bangsa-bangsa. Ternyata Kornelius sudah mempersiapkan semua orang-orang untuk mendengar pesan yang mau disampaikan oleh
Petrus, yaitu memanggil saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Bisa kita pahami karena apa? Cornelius ini adalah orang penting, ya. Dia kepala perwira pada saat itu. Lihat di sana bahwa lalu sahabat-sahabatnya berkumpul ketika Petrus masuk, ya. Datanglah Cornelius menyambutnya sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Nah, saudaraku yang saya kasih, ketika sudah masuk di sana bahwa Petrus tidak mau disembah. Lalu sampai masuk ke rumah itu, lalu mereka berkumpul di sana. Nah, itu yang kita lihat latar belakang daripada sebelum terjadi pertobatan daripada Cornelius ini. Nah, saudaraku, baru kita melihat. Yang kedua adalah isi khotbah Petrus untuk menjangkau bangsa-bangsa. Dan isi khotbah inilah yang membuat Cornelius dan juga seisi rumah dan sahabat-sahabatnya itu bertobat. Di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Ada 3 garis besar isi khotbah daripada Petrus pada saat di rumah Cornelius. Yang pertama, isi khotbahnya adalah tentang keadilan Tuhan. Petrus menyampaikan isi khotbahnya bahwa Allah tidak membedakan semua orang. Dalam arti Allah tidak membeda-bedakan antara orang Yahudi dengan non-Yahudi. Bagi Allah manusia itu sama. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Artinya, saudaraku yang saya kasihi, inilah pintu awal dan membuka hati Petrus sehingga Petrus memahami ternyata Allah tidak membedakan manusia. Artinya apa? Semua manusia punya peluang untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan. Sehingga ini menjadi titik awal sebuah penginjilan untuk menjangkau bangsa-bangsa, menjangkau suku bangsa, menjangkau semua manusia, bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan orang. Dan setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu budaya di Yahudi bahwa di luar Yahudi dianggap kafir dan bahkan tidak boleh memakan makanan, tidak boleh bersosialisasi. Tapi ketika Allah menjelaskan tentang masalah haram dan tidak haram, apa yang dikatakan Allah tidak haram berarti semuanya bisa dimakan. Garis besar yang kedua, khotbah daripada Petrus dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 36, yaitu tentang ketuhanan Yesus Kristus. Artinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Ayat 36 berkata, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Saudaraku yang saya kasih, menarik sekali. Petrus menekankan kepada Cornelius dan juga seisi rumah itu tentang Tuhan yang sesungguhnya. Petrus langsung berkata tentang ketuhanan daripada Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Menandakan bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain daripada Yesus Kristus.
Garis besar yang ketiga, isi khotbah daripada Petrus saat itu adalah di dalam pasal 10 42 sampai 43, yaitu tentang jalan keselamatan. Nah, ini intinya di mana isi daripada garis besar ketiga ini menjelaskan bahwa Yesus jalan keselamatan bagi semua orang. Ayat 42 berkata, Dan ia memerintahkan kami untuk memberitakan kepada orang-orang dan bersaksi dengan sungguh-sungguh bahwa dialah yang ditetapkan oleh Allah sebagai hakim atas yang hidup dan yang mati. Ayat 43, bagi dia semua nabi bersaksi bahwa setiap orang yang percaya di dalamnya akan menerima pengampunan dosa melalui namanya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di garis besar yang ketiga ini adalah mau mempertegas bahwa tidak ada jalan keselamatan bagi manusia kecuali Yesus Kristus. Dan bahkan ini yang didengungkan mulai daripada nabi-nabi sampai kepada rasul-rasul untuk membuka kembali pikiran daripada Cornelius bahwa nabi-nabi pun sudah menubuatkan Mesias atau Yesus Kristus itu yang menjadi penentu keselamatan manusia. Sehingga dia mau mempertegas kembali bahwa pengampunan hanya bisa terjadi ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah inti bahwa Yesus Kristus jalan keselamatan untuk semua orang. Semua orang terbuka. Semua orang punya kesempatan memperoleh pengampunan dosa. Semua orang mempunyai kesempatan untuk memperoleh keselamatan jika dia mau menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya teringat waktu saya merintis sebuah gereja, ya ini baru gereja kecil, lalu beribadah dengan semangat. Nah, karena banyak orang mengetahui saya ini adalah mantan copet yang diubah oleh Tuhan. Lalu banyak orang-orang, ada beberapa orang yang bertobat. Nah, saking semangatnya seorang anak muda, lalu dia mengajak temannya untuk ikut ibadah, karena dia berkata ada seorang hamba Tuhan mantan copet bertobat, lalu dia berusaha mengajak. Menurut kesaksiannya dia mengajak sekali, 2 kali, 3 kali, lalu terus menerus. Akhirnya suatu saat anak muda itu mau. Nah, saat ibadah bersama-sama, puji-pujian, nah ternyata anak muda ini tidak kuat. Ketika dia melihat nyanyi, lalu dilihat ke bawah, di depannya ada tas ibu-ibu terbuka begitu ya. Lalu lihat lagi ke depan, mulai tergoda. Ya, saat berdoa, pas mau firman berdoa, saya naik ke mimbar lalu mau berdoa, pas saat firman ternyata sudah diambil. Lalu diambil dompet ibu-ibu yang ada di tas itu, pas amin, semua duduk. Entah apa yang terjadi setelah khotbah yang begitu berapi-api. Ternyata dia mulai resah. Dia berkata ke temannya, aduh yang tadi begini mau bilang. Oh, temannya ini bilang saking semangatnya, itu berarti Roh Kudus bekerja mau mengubah kamu. Ketika anak muda ini yang mengambil dompet ini mau mengasih tahu bahwa dia mengambil dompet sebelum mendengar khotbah, tapi karena semangat temannya itu selalu dibilang itu karya Roh Kudus, itu karya Roh Kudus, sampai mereka di rumah. Lalu dia bilang, ini loh ini dompet ini sebelum khotbah saya ambil dompet ibu yang ada di depan.
Lalu setelah khotbah saya merasa berdosa sekali, ingin saya balikan. Akhir teman bilang, waduh malapetaka seperti ini. Lalu apa yang terjadi habis ibadah, ibu-ibu ini datang kepada saya. Bapak, saya saat ibadah dompet saya hilang. Padahal habis ibadah ini saya mau arisan. Akhirnya saya katakan, Bu, mari kita berdoa supaya Tuhan bekerja. Kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan akan kembalikan. Habis berdoa pulang. Entah kenapa seminggu kemudian, dua pemuda ini datang duluan. Langsung berkata kepada saya, Pak, lalu dijelaskanlah peristiwa itu. Akhirnya dikembalikan dompet itu dan segala isinya. Tidak diapa-apain. Lalu saudaraku, habis ibadah selesai, lalu ibu itu saya panggil. Apakah ini dompet ibu? Oh iya Pak, dicek semua aman. Lalu ditanya, kok bisa di tangan Bapak? Lalu saya katakan, Bu, dompet ibu ternyata jatuh. Dia nggak tahu itu jatuh ke tangan orang, tapi yang jelas jatuh. Lalu ditemukan, yang penting sudah dapat. Nah saudaraku, ketika orang itu mendengar tentang jalan keselamatan, orang itu bertobat. Dan sekarang tetap melayani Tuhan. Sekarang kita melihat karya Roh Kudus atas khotbah Petrus bagi bangsa-bangsa. Pada saat itu, di mana setelah mendengar khotbah daripada Petrus, ada perubahan yang luar biasa di pasal 10 ayat 44 sampai 45 ini. Bapak Ibu lihat di sana, ketika Petrus sedang berkata, demikian turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu, termasuk seisi rumah daripada Kornelius saudaranya dan juga kerabat-kerabatnya. Turunlah Roh Kudus atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu dan semua orang percaya. Dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa Roh Kudus turun dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menandakan bahwa seisi rumah daripada Kornelius, baik undangan, baik keluarganya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga dikuatkan oleh pencurahan Roh Kudus. Artinya adalah keselamatan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu adalah karya Roh Kudus. Kesimpulannya buat kita pada hari ini. Saudaraku yang saya kasihi, Yesus memerintahkan semua orang percaya untuk memberitakan bahwa dialah hakim atas orang yang hidup dan yang mati. Dan setiap orang yang percaya padanya akan menerima pengampunan dosa. Satu hal yang pertama, kita harus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Dan siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh pengampunan dosa. Pertanyaannya pada hari ini, benarkah bahwa Yesus sudah ada dalam hatimu? Yang kedua adalah, benarkah kita sudah memberitakan bahwa Dia adalah Juru Selamat, sehingga setiap orang yang menerimanya menerima pengampunan dosa? Kita berdoa. Kami bersyukur pada hari ini. Bagaimana kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Jika Roh Kudus bekerja, dan Dia akan bekerja lewat pemberitaan-pemberitaan firman. Seperti itu yang terjadi ketika Petrus menyampaikan 3 garis besar isi khotbahnya. Membuat Kornelius, baik seisi rumahnya, baik kerabat-kerabatnya, menjadi percaya kepada Yesus. Bapa kami yang sedang mendengarkan kebenaran ini, biarlah keraguan-raguan kami terjawab bahwa sesungguhnya Engkau tidak membeda-bedakan
siapapun. Dan Engkau juga mengampuni setiap orang yang percaya kepadamu. Kuatkanlah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.